Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi di Erlangga Institute dalam program ngomongin tapi khusus mengenai membahas meretas radikalisme. Namun sebelum meretas radikalisme, kita akan membahas masalah intoleransi. J.J. Rizzo pernah berkata, segala-galanya adalah baik, sebagaimana keluar dari tangan Sang Pencipta. Tetapi segala-galanya akan menjadi memburuk dalam tangan manusia. Intoleransi adalah suatu gejala sosial yang berkecenderungan tidak adanya rasa hormat terhadap perbedaan, baik perbedaan itu karena dialaskan pada status sosial, ekonomi, asal-usul, etnis, maupun lantaran perbedaan agama. Intoleransi juga bisa dimaknai sebagai tiadanya tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang plural. Jika ditelisik dengan seksama, berbagai kasus persekusi di Indonesia itu karena isu intoleransi yang paling tidak ada dua faktor lah yang menyebabkan mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama itu karena kesenjangan sosial, ekonomi yang makin tajam dan beranjak, sehingga adanya kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan, kemudian menaruh rasa curiga dan iri terhadap kelompok yang lebih makmur hidupnya. Biasanya kelompok yang terpinggirkan itu merasa hidup ini sudah tidak adil. Ya karena apa? Karena ketidakadilan itu membuat mereka terpuruk. Ya, itu bisa saja dialamatkan pada, sehingga itu bisa membuat atau melampiaskan itu kepada pihak penguasa sebagai biang masalahnya. Jadi masalah ini dialamatkan ke penguasa sebagai biang masalah. Kemudian yang kedua itu karena akibat dari lingkungan sosial politik kita. Sosial politik yang tidak kondusif bagi kelangsungan hidup kelompok orang tertentu. Lingkungan sosial politik itu dimaksud bisa berupa friksi laten karena interaksi sosial yang bermasalah antara kelompok warga masyarakat. Bisa juga diciptakan oleh sebuah rezim otoriter yang menutup peluang adanya perbedaan pandangan politik bagi sekelompok orang tertentu. Boleh jadi rezim yang berkuasa itu tidak mendukung keyakinan ideologis yang mereka yakini. Seperti di masa rezim ini itu sering terjadi, dari pembubaran HTI, FPI, dan lainnya itu kan membuat kelompok itu menjadi karena tidak mendukung keyakinan ideologis yang mereka yakini. Kemudian biasanya korban dari rezim otoriter dipersekusi tanpa mengetahui apa kesalahan yang terbuatnya atau disolimi secara sewenang-wenang, dan tentu saja akhirnya menimbulkan amarah terpendam yang akan meledak di kemudian hari apabila ada pemantiknya. Amarah memang sulit untuk dipahami tanpa menelisik latar belakangnya. Untunglah Panax Mishra, ini orang India mestinya kalau ada Mishra, memberikan petunjuk melalui bukunya yang berjudul Acts of Anger tahun 2017. Menurut Panax Mishra, semua orang itu ingin melupakan krisis yang menimpanya dan mengharapkan sesuatu yang dapat menghibur hatinya, termasuk rasa cinta, rasa keadilan, modernisasi, ideologi, dan juga agama. Tetapi kenyataan semua harapan yang dijanjikan itu buntu. Akibatnya rasa kesal, cemburu, curiga meruyak menjadi aksi kekerasan berupa intimidasi atau bahkan menjadi teror kepada pihak tertentu. Teror yang biasanya dilakukan oleh kelompok radikal mungkin tidak mengubah keadaan, dan rasa frustasi masyarakat terus berlanjut dan menumpuk-numpuk. Ketika rasa frustasi sudah tertaraf mengendap di bawah sadar, semua hal bisa dijadikan alasan untuk melampiaskannya, termasuk pada pemerintah yang dianggap tidak becus menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap rakyat. Faktor kesenjangan sosial sebagai pemantik intoleransi sebenarnya merupakan hal yang klasik dialami semua oleh negara, dan biasanya akan selesai masalahnya apabila negara tersebut telah menjadi adil dan makmur. Tapi masalahnya, kapan suatu negara itu bisa menjadi adil dan makmur? Dalam proses mencapai kondisi tersebut,
apa yang perlu didahulukan? Adil atau harus mengutamakan makmur? Nah, dalam buku Belajar dari Cina tahun 2004, Iwibowo, sang penulis buku tersebut menyatakan bahwa pemerintah Cina mempunyai suatu impian. Apa itu impiannya? Impian besar yang tentang kejayaan. Kejayaan yang digambarkan oleh Cina adalah mengulang kembali era keemasan dinasti kunonya. Mereka berharap suatu saat itu Cina akan kembali ke masa era dinasti Han dengan jalur sutranya atau dinasti Yuan ya di bawah Kaisar Kubilai Khan. Tetapi Cina itu nggak mikir tentang penaklukan seperti di masa lampau karena Cina dulu itu pernah dijajah. Cina berpikir bagaimana menjadi kaya dan unggul, mengubah diri dari masyarakat miskin menjadi salah satu kekuatan ekonomi global saat ini dan terkuat di dunia. Mimpi tersebut tidak hanya tertanam pada generasi muda terpelajar, tetapi juga merasuk pada benak petani tua di desa. Kita melihat fakta ya bahwa negara tirai bambu yang menganut ideologi komunis itu akhirnya menerapkan dua sistem dalam mengelola ekonomi negara, yakni kapitalisme dan sosialisme pada bulan Februari 1980. Deng Xiaoping sebagai pemimpin Cina kala itu menyatakan bahwa Republik Rakyat Cina menganut Yi Guo Liangxi, satu negara dua sistem, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi negara. Provinsi-provinsi yang sejatinya merupakan kota industri dan pelabuhan besar seperti Shenzhen, Shanghai, Guangzhou dibiarkan menganut sistem ekonomi kapitalis untuk menangkap peluang ekonomi pasar global. Dengan dua sistem tersebut, Cina dapat mengkapitalisasi dari hal-hal yang remeh-temeh seperti jarum jahit, peneliti, hingga produk-produk berteknologi tinggi seperti kapal induk, pesawat tempur yang memiliki kemampuan yang siluman. Kendati dalam negara diterapkan dua sistem yang berbeda dan sistem tersebut yang dimaksud sangat ekstrim ya perbedaannya, hal itu rupanya tidak menimbulkan suatu masalah. Barangkali karena kebijakan tersebut lahir di atas atau dari top down, dari petinggi Partai Komunis Cina sendiri, yaitu partai penguasa yang di sana. Maka pemerintahan di bawahnya juga yang merupakan elit dari Partai Komunis. Umumnya ya manut saja kemungkinan lain karena tabiat bangsa Cina yang dipengaruhi oleh Konfusionisme, yakni selalu mengamalkan hidup yang harmonis, termasuk mengutamakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Apa yang terjadi? Apakah Indonesia sudah memiliki gairah akan menjadi bangsa yang unggul nanti ya? Apakah itu ada? Mungkin kalau sekarang ini mungkin ada, mungkin ya mungkin karena kita baru ada di sekitar umur 70 tahun ini, sehingga 77 berarti, sehingga sebagai bangsa barangkali belum begitu sulit menunjukkan eksistensinya. Sedangkan kerajaan-kerajaan masa lalu yang konon pernah berjaya di tanah Nusantara tidaklah cukup membekas dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia sekarang ini sebagai rujukan yang ideal. Kita sebagai entitas bangsa memang direpotkan oleh kesulitan mencari identitas yang dapat disepakati bersama. Bahkan untuk menyepakati konsep NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas pada Bhinneka Tunggal Ika, Anderson dalam Imagined Community pada tahun 1991 sudah mensinyalir hal itu. Karena Anderson berkata konsep bangsa itu sebenarnya hanya ungkapan dari suatu imajinasi tentang suatu komunitas besar yang tidak alami, umumnya adalah produk masa kini, dan ia diciptakan sebagai pengalaman kolektif tentang ruang dan waktu yang tidak linear. Negara pun dulu dibayangkan sebagai suatu kesepakatan bersama dalam sejumlah orang tentang wilayah sebagai teritorial imajiner tentang kedaulatan bangsa. Anderson juga saya kira benar juga ya, apalagi kini batas-batas suatu negara sudah semakin tak jelas ketika dunia maya menjadi keniscayaan gitu bersehari-hari.
orang dalam berinteraksi dalam dunia maya. Setiap anak bangsa memiliki imajinasi tentang peran fungsionalnya masing-masing, tetapi tidak selalu menyadari bahwa masing-masing orang lain di sekitarnya adalah lian yang harus mereka kenali. Ketidaksadaran bahwa dirinya sebenarnya bergantung pada orang lainnya itu menyebabkan masing-masing orang bisa membawa perilaku sendiri-sendiri yang belum tentu sesuai dengan tujuan hidup bersama sebagai suatu bangsa. Itulah yang terjadi pada sebagian dari kita. Sebagian besar generasi tua cenderung tidak mampu memberikan contoh teladan bagaimana bangsa kita sebagai bangsa pejuang yang diidamkan oleh Bung Karno yang mampu mengamalkan prinsip berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri. Dalam konteks kehidupan masa kini, barangkali maksudnya adalah kita harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan untuk hidup yang layak dan bahkan kalau perlu mampu menghasilkan produk untuk tujuan ekspor. Sedangkan generasi muda yakni kaum muda terpelajar berusia produktif. Banyak diantaranya yang justru mengamalkan pola hidup konsumtif, terutama untuk memiliki barang impor dan barang-barang mewah yang mahal, tetapi tidak ada fungsionalnya atau tidak ada manfaatnya semata-mata lantaran terbuka pada merek-mereknya, merek yang besar, mahal, dan sebagainya. Fakta menunjukkan bahwa bangsa Indonesia umumnya tidak malu untuk menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang konsumtif, baik dalam hal gaya hidup di dalam negeri maupun ketika menunjukkan gaya belanja saat mereka di luar negeri. Orang Indonesia melakukan kunjungan wisata ke Eropa Barat telah dikenal sebagai pembelanja yang boros. Seakan-akan mereka merupakan dari negara petrodolar yang berkelimpahan uang dolar US. Bahkan menurut Association of the Indonesian Tour and Travel Agency atau ASITA, peziarah dari Indonesia yang terkenal paling royal belanja di Yerusalem dalam rangka ziarah ke Masjidil Aqsa karena rata-rata mereka menghabiskan 3.000 US dollar hingga 4.000 US dollar atau dalam rupiah itu sekitar 41,8 juta rupiah hingga 55,8 juta rupiah per orang, data menurut Kompas tahun 2018. Nah, fakta lain berdasarkan laporan yang dilansir oleh APP ANI tahun 2017, ternyata Indonesia adalah merupakan suatu pengguna aplikasi mobile yang paling aktif di dunia. Indonesia berada di jajaran teratas bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih maju seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Korsel. Masalahnya adalah penggunaan di Indonesia itu ditengarai lebih banyak bukan untuk tujuan produktif yang bernilai manfaat atau bukan tujuan yang bernilai yang lebih hal yang positif atau yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang untuk mendukung perbaikan tingkat kesejahteraan. Sebagai contoh, dalam masyarakat umum, di segala lapis sangat lazim penggunaan gawai untuk berkomunikasi. Akan tetapi, ketika menyangkut penggunaan aplikasi media sosial itu, andai kata penggunaannya benar-benar secara rasional menggunakan untuk tujuan fungsional, tapi yang terjadi adalah banyak penggunaan aplikasi justru terperangkap pada penggunaan media sosial yang salah arah. Mereka gemar memproduksi dan menyebarluaskan hoax dan juga berita bohong. Apalagi di masa COVID ini banyak hoax-hoax yang keluar. Mungkin sekedar iseng padahal ujung-ujungnya akan menambah masalah di publik, yaitu dengan bermasalah dengan undang-undang ITE. Hal itu terjadi lantaran penggunaan media sosial di Indonesia umumnya adalah followers dan tidak punya kemampuan kreatif untuk menggali potensi diri yang berguna bagi kemaslahatan bangsa. Korban dan stigma pengucilan. Pengucilan yang merupakan bentuk lain dari aksi atau tindakan penindasan, bullying, perundungan, persekusi, dan lainnya. Istilah yang serupa sesungguhnya memposisikan seseorang sebagai objek inferior yang tak berdaya, yang terpojokkan, sehingga barangkali lebih tepat apabila yang bersangkutan kemudian disebut sebagai korban. Korban kerap kali tidak bisa diposisikan sebagai subjek yang merdeka, melainkan objek yang menderita dan tak berdaya. Pengucilan biasanya dilakukan oleh penguasa atau kelompok mereka yang merasa berkuasa, kelompok mayoritas yang atau lebih dominan. Nah, karena itu pengucilan bisa terjadi dalam skala mini atau perorangan, tetapi bisa juga dialami skala giant atau giganitis menyangkut kelompok masyarakat atau golongan apapun skalanya. Aksi pengucilan selalu dimaknai negatif dan korbannya diduga akan mengalami trauma
ada masalah psikis. Pengucilan yang dilakukan terhadap seorang anak remaja miskin di lingkungan sekolah yang didominasi oleh orang anak-anak kaya, misalnya boleh jadi akan mempengaruhi kehidupan anak remaja itu selanjutnya. Dia akan menjadi seorang yang pendendam pada orang kaya tanpa harus pilih-pilih. Dia mungkin menyadari bahwa dirinya lian di antara orang-orang kaya dan boleh jadi akan berusaha menjadi orang kaya juga, atau karena tidak berhasil jadi kelompok yang dibenci itu lalu menganggap mereka sebagai musuh. Pengucilan dalam skala mini dan menyangkut individu biasanya bersifat kasuistis dan secara sosial dapat diabaikan karena jarang berdampak luas terhadap aspek kemanusiaan. Tetapi apa jadinya jika pengucilan itu dilakukan oleh penguasa suatu rezim terhadap seorang atau golongan minoritas yang dianggap bersalah hanya lantaran memiliki keyakinan politik yang berbeda dengan penguasa? Itulah yang terjadi pada tahanan politik di mana saja pada zaman apa saja, seperti yang dialami oleh Pramudia Anantatur, sastrawan Indonesia yang penerima banyak penghargaan internasional, bahkan pernah diusulkan untuk menerima hadiah Nobel Sastra. Pramudia Anantatur adalah figur kontroversial dalam jagat sastra di Indonesia yang semasa hidupnya selalu dilekatkan status, mungkin lebih tepatnya, atau stigma bahwa dia adalah propagandis ajaran-ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Walaupun hal itu tidak pernah diakui oleh yang bersangkutan, membaca buah pikiran Pramudia Anantatur dalam sejumlah karya sastranya jelas sekali menunjukkan bahwa sastranya yang satu ini punya pemikiran yang radikal. Karena pemikirannya radikal seringkali mengkritik penguasa. Pram sejak zaman pra-kemerdekaan telah mengalami persekusi oleh pihak penguasa. Tercatat dia mengalami ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama, serta merasakan ditahan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan oleh rezim Orde Baru. Tapi kalau kita baca dengan seksama karya masterpiece-nya yang berjudul Bumi Manusia, Pram melalui tokoh rekaannya, Nyai Ontosoroh justru lebih menunjukkan dirinya adalah penutur sejarah yang piawai, menggambarkan suasana zaman kolonial yang sungguh tidak adil bagi kaum pribumi. Bahkan dalam sejumlah karyanya yang lain, Pram malah menunjukkan bahwa sesungguhnya dia menginginkan anak bangsa ini membuat rasa nasionalisme. Jadi apa yang salah dan tidak dapat dipahami pada diri Pramudia Anantatur? Mengapa dia harus dikucilkan, ataukah karena dia terlalu vulgar menunjukkan kinerja pamong praja yang tidak beres dalam novelnya yang berjudul Korupsi, sehingga dia lalu dianggap menyebarluaskan paham intoleran dan menjadi alasan pengucilan oleh rezim Soekarno kala itu. Nah, pada umumnya aksi pengucilan itu terjadi karena ada pihak yang kebetulan berkuasa atau punya kekuatan sebagai kelompok mayoritas tidak memahami sesuatu entitas sehingga menganggap sebagai lian yang berbahaya atau menakutkan dan pantas disingkirkan. Barangkali sekali saya keliru, tetapi dalam pengamatan saya hal itu pula yang terjadi pada kasus pengucilan dengan latar belakang penafsiran agama, misalnya pengucilan terhadap golongan Ahmadiyah di Indonesia. Dalam itu, setiap orang yang diidentifikasi sebagai golongan Ahmadiyah tanpa kecuali dianggap layak dikucilkan atau mereka yang tidak dapat menerima eksistensi golongan tersebut. Celakanya adalah apabila mereka yang merasa berhak untuk mengucilkan itu merupakan kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas tersebut merasa paling berhak untuk menghakimi bahwa kelompok Ahmadiyah itu merupakan aliran yang sesat, sehingga dianggap tidak berhak hidup di Indonesia. Lalu lahirlah stigma, dan stigma itulah yang menimpa kelompok penganut Ahmadiyah di Lombok Timur NTB yang digeruduk oleh sekelompok massa anti-Ahmadiyah pada hari ketiga Ramadan tahun 2018 karena alasannya sebenarnya remeh-temeh, konon sebagai buah dari perkelahian anak pengajian. Tetapi dengan akibat 6 buah rumah penganut Ahmadiyah dirusak oleh massa yang terprovokasi, menurut BBC tahun 2018. Sebenarnya, pengucilan atas nama agama ini bukan suatu hal yang baru dalam riwayat kehidupan beragama. Dalam agama Kristen, praktik yang dikenal dengan istilah ekskomunikasi atau excommunication yang disandarkan pada dasar asas celaan atau anatema ini adalah hukuman terberat yang dijatuhkan gereja kepada seorang yang melakukan dosa tertentu yang sangat berat, misalnya karena tidak patuh pada otoritas magisterium gereja. Hukum pengucilan itu menjadi otoritas gereja dan sebenarnya tidak semua orang dapat mengamininya. Contohnya Maharaja Frederick II dihukum pengucilan oleh Paus Georgius
9 karena dianggap melanggar sumpahnya sebagai tentara salib ketika masa perang salib kelima tahun 1217 hingga 1221. Tetapi benarkah Frederick II melanggar sumpahnya? Nah, ataukah karena ada faktor politik yang melatar belakanginya? Hal itu yang didiskusikan oleh Andrew Jodisky dalam Crusading and the Crusader State tahun 2017. Perlunya diskusi tentang tindakan pengucilan bukan semata-mata untuk menguji kebenaran atau tindakan tersebut. Diskusi lebih dimaksudkan untuk mendudukkan persoalan secara proporsional dan melihat masalahnya secara adil dari sudut pandang kedua pihak antara korban dan pihak melakukan persekusi. Ambil contoh misalnya pengucilan terhadap kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Mengapa kelompok yang melakukan persekusi merasa berhak untuk menilai penganut Ahmadiyah itu sesat dan pantaskan untuk dikucilkan? Apa dasar hukumnya? Kalau ada dasar hukumnya adalah kitab suci, siapa yang membuat tafsirnya? Orang yang percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa dan sekaligus Maha Penyayang, niscaya mengakui bahwa Tuhan tidak akan membiarkan seseorang sampai menganut agama yang salah. Apa sulitnya sih bagi Tuhan untuk membuat setiap manusia di muka bumi hanya menganut satu agama sebagai kepercayaan tunggal umat manusia? Jangan antar umat beragama itu merasa paling benar sendiri dan menjadi eksklusif karena tafsir yang dibuat oleh elit agama, dan tafsir itu sebenarnya tidak ada teksnya dalam kitab suci agama yang bersangkutan. Keyakinan fanatik dan radikalisme. Fanatisme sebenarnya lahir dari kejumutan pikiran. Fanatisme tidak membuka ruang untuk adanya dialog. Fanatisme tidak tertarik untuk mengakui perbedaan sebagai sunatullah, padahal karena perbedaan itu adalah sunatullah. Maka sebuah keniscayaan pula apabila terjadi keragaman di dalam segala hal ya, misalnya kebiasaan, gaya hidup, kultur, bahkan kepercayaan agama, sehingga sebagaimana yang ditulis oleh George Santayana dalam Life of Reason pada awal abad 20, fanatisme ibarat melipat gandakan usaha Anda ketika Anda lupa tujuan Anda. Kelompok fanatik sebenarnya lupa bahwa tujuan manusia bermasyarakat dan berbangsa adalah untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling meniadakan eksistensi orang lainnya. Ketika sudah saling kenal mengenal, maka tahap selanjutnya boleh menjadi munculnya rasa maklum bahwa dirinya berbeda dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menjamin eksistensi dirinya, bukan bingung sendiri dengan pertanyaan mengapa harus saling kenal mengenal dengan orang lain yang tidak sama kultur, etnis, dan agamanya. Pada tahap selanjutnya, laku fanatik bisa saja melahirkan sikap radikal. Nah, radikal ini berasal dari kata radix atau bahasa Latin yang artinya akar pohon sebagai kiasan dari suatu untuk berpegang kuat. Radikal ini adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan, pembaharuan sosial dan politik secara drastis. Mereka yang radikal cenderung memaksakan keyakinan yang bersifat eksklusif kepada orang lain. Orang-orang radikal biasanya tidak sabar dengan perubahan yang sifatnya perlahan, karena mereka berpikir atas dasar imajinasi atau kondisi yang seharusnya, bukan situasi yang senyatanya ada. Kecenderungan itu yang menyebabkan terjadinya salah kaprah bagi kalangan awam. Seakan-akan orang radikal diasumsikan sebagai orang sama dengan orang yang idealis. Padahal orang idealis adalah orang yang berpikir dan bertindak berdasarkan visi yang ideal. Dan karena itu tidak sama dengan orang yang tidak sabaran melihat hasil perubahan seperti yang diimajinasikan sendiri. Masalah intoleransi yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya dipahami sebagai akibat lebih lanjut dari munculnya paham-paham radikal. Seolah-olah mereka yang terpapar radikalisme selalu menjadi pelaku dan bukannya korban, padahal dalam realitasnya tidak selalu demikian. Ambil contoh penduduk Palestina yang tinggal di jalur Gaza. Barangkali semua kita akan sepakat bahwa mereka umumnya menjadi kelompok radikal karena saban hari disuguhi kekerasan akibat tindakan represif dari tentara Israel yang menindas warga Palestina karena ingin menggusur warga Palestina dari daerah tersebut. Padahal dalam sejarahnya warga Palestina lah yang menerima
pelarian warga Yahudi yang terusir dari daratan Eropa kala Perang Dunia Kedua. Dari kata lain, warga Palestina dapat dikatakan sebagai penduduk asli jalur Gaza sebelum negara Israel diproklamasikan. Dalam kasus radikalisme yang menjamur di Palestina, tidak jelas lagi siapa yang menjadi korban, karena masing-masing pihak menunjukkan sikap radikal. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang ramai menyuarakan bela Palestina tetapi hanya berorasi melalui pengeras suara di depan publik di Jakarta juga menampilkan dirinya sebagai layaknya kaum radikal. Paling tidak mereka menunjukkan sikap tidak kompromi terhadap penindasan warga Palestina di jalur Gaza. Tetapi benarkah kelompok demonstran yang rajin berorasi di depan publik Jakarta itu adalah kelompok radikal? Sebagaimana pejuang Palestina belum tentu. Keradikalan kelompok ini akan teruji apabila tanpa pikir panjang yang bersangkutan pergi ke sana, ke jalur Gaza, dan ikut berjuang angkat senjata bersama warga Palestina di sana. Ketika fanatisme berkawin dengan radikalisme, maka boleh jadi lahirlah berbagai kerunyaman. Contohnya adalah kemunculan kaum teroris yang mengamalkan laku terorisme. Mereka bukan hanya sekedar mengancam untuk menekan pihak lainnya agar menuruti kehendaknya, tetapi juga meniadakan eksistensi pihak lain yang tidak sepaham dengan dirinya. Prinsipnya yang paling benar adalah pola pikir dan preferensi yang dimilikinya. Tidak peduli bahwa preferensi itu sungguh tidak sesuai dengan akal sehat. Tidak peduli bahwa preferensinya itu adalah refleksi dari suatu keyakinan yang membabi buta. Misalnya keyakinan bahwa melakukan teror dalam bentuk bom bunuh diri yang ditujukan pada sasaran orang kafir adalah tindakan jihad dan pelakunya bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Bunuh diri seperti disebutkan dalam kitab suci adalah tindakan yang pasti membawa pelakunya ke pintu neraka. Padahal jihad adalah istilah dalam agama Islam, yaitu merujuk pada tindakan seseorang yang ikhlas mengorbankan segala kepentingan dirinya termasuk hidup sendiri demi memperjuangkan agama yang dipercaya akan mengantarkan seorang itu ke pintu surga. Tafsir terhadap lema jihad tersebut ada yang memaknainya sebagai perang atau angkat bersenjata melawan kaum kafir, tapi persoalannya perang terhadap apa? Orang kafir itu siapa? Menurut definisi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, lembaga yang berwenang menangani masalah radikalisme di Indonesia, kelompok radikal itu sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai kelompok radikal dalam sikap, radikal dalam tindakan. Nah, kelompok pertama adalah yang terpapar radikalisme, misalnya paham-paham yang bersumber dari tafsir kaku terhadap dogma-dogma agama. Orang yang bersangkutan sedikit-sedikit menyatakan dosa dan kafir atas suatu perbuatan atau tindakan orang lain. Namun pernyataan-pernyataan ekstrim tersebut paling banter hanya menimbulkan dampak keresahan bagi pihak yang dituduhnya berdosa atau kafir. Kelompok kedua adalah perkembangan lebih lanjut dari sekedar bersikap ekstrim. Kelompok ini dapat dianggap sebagai kader teroris ketika mereka telah mempraktikkan paham yang diyakininya, antara lain dengan menjaga jarak dengan pihak lain yang tidak sepaham dengan mereka dan hidup dalam pergaulan eksklusif pada tataran aksi yang lebih ekstrim. Mereka boleh jadi bermaksud ingin memberangus pihak lain yang dianggap pengikut togut. Jika kalau ada momentum, besar kemungkinan mereka siap untuk menjadi martir dan melakukan tindakan yang berdampak teror bagi masyarakat dan di sekitarnya. Kalau ditelisik lebih lanjut, nampaknya praksis beragama yang berorientasi pada sikap merasa paling benar dan paling suci adalah titik pangkal masalah. Tidak ada satupun ayat dari kitab suci yang menganjurkan pembunuhan kepada massa yang tidak berdosa. Tetapi dalam kenyataan atas nama pemahaman agama yang sempit, bisa saja sekelompok yang melakukan hal itu dengan penuh khidmat. Memang ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang dapat dikategorikan sebagai ayat perang, lantaran diturunkannya ayat tersebut kalau umat Islam sedang menghadapi perang dengan kaum musyrik. Tapi kalau kita baca sirah Nabawiyah, teladan yang diberikan oleh Muhammad Rasulullah sangat jelas menunjukkan bahwa betapa beliau mengutamakan soft power untuk mengajak kaum kafir Quraisy agar percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata Rasulullah diceritakan sebagai sangat lemah lembut hati nuraninya, sangat lemah lembut menyentuh nurani, dan itu pun seringkali tidak menggetarkan hati kaum kafir Quraisy, tetapi juga tidak menyebabkan Nabi menjadi putus harapan dan lalu berucap kasar atau berbuat kasar dan melakukan tindakan yang
represif atau yang kasar, seperti tidak. Nah, itulah sebabnya agak sulit dipahami tingkah pola sekelompok orang yang mengataskan agama itu, seraya menyerukan nama Tuhan dan mengenakan segala simbol agama beserta pernak-perniknya, tetapi meluapkan amarah dan melontarkan caci maki kepada seorang yang dianggap menista agama, bahkan menyebut kafir padahal belum terbukti yang bersangkutan benar-benar menista agama. Dan yang lebih parah lagi adalah orang tersebut justru adalah saudara sebangsa sendiri. Mereka yang mengaku pemilik agama itu mungkin merupakan kelompok fanatik, tapi apa haknya untuk mencap seorang kafir? Misalnya, saya teringat dengan seorang kiai, saya lupa kapan hal itu disampaikan, ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan dia menambahkan seuyaknya, sebagai orang yang bertakwa tidak mudah bagi seseorang itu mengumbar rasa kebencian, menyebut seseorang lainnya sebagai pendosa atau kafir. Untuk menyebut seorang itu berdosa atau kafir sebenarnya bukanlah wilayah manusia, melainkan yurisdiksi Tuhan. Karena Tuhanlah yang maha kuasa atas hal-hal yang kekal, termasuk surga. Nah, perihal status orang kafir itu akhirnya menjadi suatu hal yang serius sejak zaman berhaula. Zaman dahulu, sebab itu melekat pada orang-orang yang lainnya tidak suka oleh kelompok agama dominan. Seperti yang diceritakan oleh Michelle York dalam Pagan Ethics tahun 2015, ketika orang yang agama Kristen mulai menguasai Eropa, para pemuka agama Kristen menyatakan bahwa penganut agama pagan adalah kelompok kafir yang wajib diperangi. Para penyembah berhala itu adalah orang yang sesat, yang tidak layak hidup di muka bumi. Lantaran karena pernyataan tersebut terjadilah perburuan terhadap pengikut agama pagan. Untuk menjustifikasikan perburuan akan lebih tepatnya pembantaian pengikut agama pagan, mereka kerap kali diberi stempel ya sebagai pengikut setan dan para tukang sihir sehingga pantas dimusnahkan dengan cara apapun. Nah, kasus itu yang terjadi di Eropa itu berabad-abad silam itu rupanya mewarnai kehidupan beragama zaman sekarang yang tidak begini. Ada kelompok penganut agama yang merasa dirinya paling benar dan paling berhak atas surga. Misalnya kelompok ini rupanya alergi betul dengan kelompok penganut agama yang berbeda dengan mereka. Kelompok penganut agama yang terlalu fanatik dengan agamanya itu seolah-olah mengalami paranoid, sehingga bukan hanya gerah, tapi sudah ke taraf ingin meniadakan kelompok lain yang tidak sealiran dengan mereka. Mereka seolah-olah mereka sebagai wakil Tuhan, sehingga merasa paling berhak untuk menentukan siapa saja yang boleh tentram di muka bumi ini. Padahal inilah yang menjadi pokok masalahnya, ada tengarai bahwa kelompok fanatik tersebut memusuhi siapa saja, termasuk memusuhi pemerintah yang mengaku kekuasaan negara. Visi mereka bukan semata-mata karena niat pemurnian agama, melainkan latar belakang politik, sehingga lebih tepat disebut kuasai agama. Bahkan karena didorong oleh semangat ingin mengambil alih kekuasaan, tindakan terorisme mereka galalkan. Mereka tidak peduli aksinya dianggap biadab dan tidak dibenarkan oleh agama, sejauh dibenarkan keyakinan agama. Karena yakin berada di jalan yang benar, mereka radikal dalam beragama, dan karena keyakinan tersebut mereka sangat bersemangat memperjuangkan terbentuknya suatu sistem pemerintahan berdasarkan hukum-hukum syariat agama, dan bukan sistem yang termasuk demokrasi yang mereka sebagai anggap kafir, ya, seperti dinyatakan oleh Frederick Clarkson dalam Internal Hostility. Gejala radikalisme agama itu muncul di mana? Termasuk di US. Tapi lantaran US itu adalah negara sekuler, radikalisme agama di sana tidak mendapatkan lahan yang subur untuk berkembang. Nah, di Indonesia ini kelompok radikal itu semakin hari rupanya semakin banyak penggemarnya. Penggemar bukan berarti protagonis, penggemar itu umumnya hanya ikut-ikutan saja dan tidak paham substansi masalah yang sebenarnya. Tapi para penggemar itu paling lantang dan paling kasar dalam menyatakan sikap permusuhan. Sebagaimana diantaranya kemudian melakukan bayat dengan pemimpin ISIS atau Islamic State in Iraq and Syria, dan membangun sel-sel jaringan kelompok radikal di dalam negeri. Sebagian lagi pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan dan perang bersama dengan ISIS untuk memperjuangkan berdirinya Daulah Islamiyah, memerangi penguasa kafir yang menerapkan hukum jahiliyah. Celakanya adalah begitu kembali ke tanah air, justru mereka berniat memerangi bangsa dan negerinya sendiri, antara lain dengan melakukan teror bom dan dengan sasaran tempat ibadah, simbol-simbol negara itu.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan bahas prioritas radikalisme yang kedua, yaitu sudah yakni mengenai intoleransi mengontaminasi anak ya. Itu di video selanjutnya. Ini adalah tulisan dari yang masalah intoleransi mengenai masalah intoleransi, ini tulisan Bapak Mukhtar Sarman ya, prioritas radikalisme 1. Dan selanjutnya intoleransi mengontaminasi anak, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah banalitas dan cangkang radikalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.